Kami dari kelompok 7 dengan judul Data Review Game ingin mempresentasikan proyek SIM kami. Kami kelompok 7 beranggotakan yang pertama ada Muhammad Arik dengan NIM 22240639. Kemudian ada saya yaitu Michelle Nika Berkaren dengan NIM 22606. Dan yang terakhir ada Tiara Andina Delimunte dengan NIM 2240657. About IGN. IGN Games from Best to Worst. IGN adalah situs web video game dan media hiburan Amerika yang dioperasikan oleh IGN Entertainment Inc., anak perusahaan dari Zip Davis Inc. Yang terpusat di distrik San Francisco dan dipimpin oleh mantan pemimpin redaksi Pierce Snyder, yaitu situs web IGN merupakan gagasan dari pengusaha media Chris Anderson dan diluncurkan pada tanggal 29 September 1996. Situs ini berfokus pada game, film, anime, televisi, komik, dan media lainnya. Awalnya merupakan jaringan situs web desktop. IGN juga didistribusikan di platform seluler, program konsol di Xbox dan PlayStation, RTP, Roku, dan melalui YouTube, Twitch, dan Snapchat. Awalnya, IGN adalah situs web utama IGN Entertainment, sebuah situs web yang memiliki dan mengoperasikan beberapa situs web lain yang berorientasi pada minat pemain game dan hiburan seperti Rotten Tomatoes, GameSpy, GameStats, PA3D, Team Xbox, Vault Network, Planet, dan Axmed, dan lain-lain. IGN dijual ke perusahaan penerbitan Zip Davis pada Februari 2013 dan beroperasi sebagai anak perusahaan J2 Global. About dataset. Deskripsi kolom. Di sini terdapat beberapa kolom pada dataset kami. Yang pertama adalah title. Kolom ini berisi judul video game. Kemudian kedua adalah skor. Kolom ini menunjukkan skor yang diberikan untuk setiap permainan pada skala 1 sampai 10. Selanjutnya ada skor pass. Kolom ini memberikan penilaian kualitatif terhadap skor game seperti Masterpiece yang menunjukkan pujian yang sangat tinggi. Selanjutnya ada platform. Kolom ini menunjukkan platform atau konsol tempat game tersebut dirilis seperti Linux, Wii, Game Boy Color, Xbox 360, atau PlayStation 3. Selanjutnya ada genre. Kolom ini menentukan genre game seperti balapan, aksi, RPG atau permainan peran, atau aksi petualangan. Selanjutnya yaitu release year. Kolom ini menunjukkan tahun rilis game. Kemudian ada release month. Kolom ini menentukan bulan rilis. Dan yang terakhir adalah release day. Kolom ini menentukan hari rilis. Berikut akan kami tampilkan data kami. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Arik. Nah, jadi di sini adalah data kami yang sudah diubah dari CSV ke tabel. Nah, di sini ada kolom title, di sini ada kolom score. Kolom title bersifat OBJ, dan kolom score bersifat float. Score free bersifat objek, kolom platform di sini bersifat objek juga, kolom genre bersifat objek juga di sini, kolom release year bersifat integer, kolom release month bersifat integer, dan kolom release day bersifat integer. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggunaan Google Colab untuk memahami data. Nah, jadi sini adalah tampilan Google Colab. Pertama adalah tugas kami untuk memahami data tersebut. Nah, jadi soal-soalnya itu menampilkan seluruh tipe data setiap kolom. Kemudian kami harus menampilkan apakah ada data yang kosong di setiap kolom. Kemudian kami harus menampilkan 5 data awal, 5 data akhir, dan menampilkan data sesuai dengan cara dataset. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan dalam Google Colab ini, yang pertama kita connect ke Google Drive. Nah, jadi kodenya adalah from Google Colab kita import drive. Kemudian drive.mount, di sini akan kita letakkan konten dari drive kita. Nah, kemudian kita run kodenya. Ketika di run ini memang agak lama untuk connect-nya.
Nah, kemudian kita connect to Google Drive, kita connect lagi. Nah, kemudian dia sudah connect ke Google Drive. Nah, ini tunggu ini sampai selesai loading. Kalau misalnya kita ke bagian file di sini, dan di sini kita lihat ada drive. Nah, kita lihat ada my drive, dan di sini ada seluruh folder drive kita. Nah, sini aku buka folder project sim, dan di sini adalah data kita yang digunakan. Kemudian kita mengimpor library yang diperlukan. Pertama ada impor pandas sebagai PD. Nah, ini pandas adalah library yang digunakan untuk analisis dan manipulasi data dalam Python. Kemudian import numpy snp. Numpy adalah library yang digunakan untuk komputasi numerik dalam Python. Kemudian import matplotlib.pyplot sebagai splt. Nah, matplotlib itu adalah library visualisasi dalam Python. Modul pyplot itu untuk menyediakan terbuka yang mirip dengan MATLAB untuk membuat visualisasi data secara interaktif. Kemudian kita import Seaborn SSNS. Nah, Seaborn adalah library yang dibangun untuk menyediakan terbuka yang lebih tinggi untuk membuat visualisasi statistik yang menarik dan informatif. Nah, jadi kita run, sudah selesai. Kemudian kita harus connect ke file CSV kita, file datanya. Nah, jadi kita sediakan dulu lokasinya. Untuk sediakan lokasi, kita ke folder kita, kemudian ini kita tekan titik tiganya. Kemudian di sini kita copy paste. Nah, setelah kita copy paste, hasil pastinya ini kita letakkan di sini. Kemudian kita buat variabel df atau data frame. Kemudian ini akan diisi dengan fungsi pd.read.csv, dan kita masukkan variabel path-nya tadi. Dan kemudian kita run df untuk memastikan bahwa datanya sudah terambil. Nah, kita lihat di sini tabelnya sudah terambil sama seperti tabel yang ada di sini. Jadi tabelnya sudah terambil, datanya sudah terkoneksi. Nah, kemudian kita masuk ke soalnya. Soal pertama adalah menampilkan seluruh tipe data setiap kolom. Nah, di sini kami menggunakan df.dtypes. Nah, dia akan menampilkan seluruh tipe data dalam kolomnya. Jadi ada title sebagai objek, score sebagai float, score phrase sebagai objek, platform sebagai objek, genre sebagai objek, release year sebagai integer, release month integer, release day integer. Nah, kemudian menampilkan apakah ada data yang kosong setiap kolom. Sini kami menggunakan fungsi .isNull. Kemudian untuk mencarinya kami menggunakan .any. Nah, di sini akan menampilkan apakah ada data yang kosong. Jadi di title itu tidak ada data kosong, di score tidak ada data kosong, di score phrase tidak ada data kosong, kecuali di genre. Nah, di genre di sini ada data kosong. Kemudian yang selanjutnya kita menampilkan 5 data awal. Di sini menggunakan df.head. Nah, 5 ini akan kita memberikan nilai 5. Nah, jadi dia hanya menampilkan 5 data awal. Di sini kita lihat ada yang pertama ada title checkered flag, kemudian chrono trigger, dragon warrior 3, grand theft auto 4, dan grand theft auto 4 juga. Nah, kemudian ada menampilkan 5 data terakhir. Di sini kami menggunakan dev.tail. Kemudian kami berikan nilai 5. Nah, di sini ada pertama The Crow, City of Angels, The Simpsons Wrestling, Action Girls Racing, Extreme Paintball, dan Looney Tunes. Untuk 5 data terakhir. Nah, menampilkan data dengan syarat dataset. Dataset itu syaratnya kami harus memiliki minimal 3 jenis tipe data. Nah, jadi sesuai yang kita cek di sini, menampilkan data tipe data. Nah, di sini kita lihat ada 3 jenis tipe data minimal. Ada objek, ada float, dan ada integer. Nah, jadi kalau begitu berarti syaratnya sudah terpenuhi. Jadi kita tinggal menampilkan tipe data. Selanjutnya kita akan masuk ke cleansing data. Nah, jadi pada cleansing data
Ada 3 soal. Yang pertama, ubah tipe data salah satu kolom menjadi tipe data integer. Kemudian menampilkan kembali tipe data kolom yang tadi sudah diubah. Kemudian kita menghapus data duplikat yang ada di set data kalian. Nah, jadi seperti tadi kita harus melakukan connect import library dan connect ke CSV file setiap kali kita membuka file baru. Nah, jadi kita konekkan dulu sebentar di sini. Kita run. Nah, jadi yang pertama, ubah salah satu kolom menjadi tipe data integer. Nah, jadi sesuai dengan data kami di sini, itu karena kami tidak memiliki kolom yang bisa diubah menjadi integer, kami menggunakan release year dan mengubahnya dulu menjadi tipe object. Kemudian itu akan kami ubah lagi menjadi tipe integer. Nah, jadi pertama kami akan mengubah tipe release year, tipe kolom release year menjadi object. Nah, kita lihat di sini nama release year, data type-nya adalah object. Nah, kalau misalnya di sini akan kita ubah lagi ke integer. Nah, jadi kita lihat di sini release year di sini akan menjadi integer lagi dia. Jadi kita ubah ke objek, kita ubah ke integer, kemudian kita akan menampilkan kembali tipe kolom yang jadi sudah diubah dan menggunakan df dalam kurung kotak release year. Nah, jadi inilah tipe data kolom yang sudah diubah. Kita lihat data type-nya adalah integer. Kemudian kita harus menghapus data duplikat yang ada di set kalian. Di sini kami membuat sebuah variabel untuk menyimpan data yang sudah dihapus duplikatnya dengan variabel df_clean dengan kita menggunakan fungsi df.drop. df.drop duplicates, dia akan menghapus data duplikat pada tabel. Nah, jadi kita lihat sini awalnya itu tabelnya adalah 18.625. Ketika sudah dihapus duplikatnya akan menjadi 18.577. Nah, jadi kurang setelah dihapus duplikat. Berikutnya adalah filtering data yang akan dijelaskan oleh Desia. Oke, sekarang adalah proses filtering data. Di sini sudah terdapat 3 soal. Yang pertama adalah menampilkan data title dengan Grand Theft Auto 5. Kemudian yang kedua, menampilkan data title game dengan genre action game yang dirilis pada tahun 2003 dan tampilkan juga data game yang dirilis pada tahun 2004. Nah, pertama-tama kita akan mengkonekkan kembali ke Google Drive. Kemudian kita import libraries dan kita connect dengan CSV. Nah, setelah kita connect ke Drive dan import libraries serta connect CSV, maka data akan tertampil. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Yang pertama, menampilkan data dengan judul Grand Theft Auto 5. Di sini kita menggunakan kode GTA_5_data, di mana data printnya dengan syarat title yang berjudul Grand Theft Auto 5. Kemudian kita cetak data dengan GTA_5_data sehingga tertampillah data dengan judul title Grand Theft Auto 5. Nah, selanjutnya adalah menampilkan data dengan genre action and racing. Di sini kita menggunakan kode action_racing_data dengan kondisi data print genre di mana action or genre racing or genre racing and action. Nah, kemudian kita cetak data dengan kode action_racing_data sehingga tertampillah data di mana genre dengan ketentuan action, genre dengan ketentuan racing, dan genre dengan ketentuan racing atau action. Selanjutnya, nah di sini ada menampilkan jumlah data game yang dirilis pada tahun 2003, di mana kita menggunakan kode jumlah_game_2003 dengan
data print ketentuan release year yaitu 2003 dan shape 0 agar tertampil berapa jumlah data game. Nah, print jumlah game yang dirilis pada tahun 2003 sama dengan jumlah game 2003. Sehingga tertampillah jumlah game yang dirilis pada tahun 2003 adalah 969. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan jumlah data game yang dirilis pada tahun 2004. Jumlah game 2004 dengan ketentuan data print release year 2004 shape 0 agar tertampil jumlah gamenya. Nah, print jumlah game yang dirilis pada tahun 2004, jumlah game 2004 yang dirilis adalah 997. Oke. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Tiara. Baiklah, kami akan masuk pada proses kondisional. Di sini soalnya itu adalah menampilkan keterangan NP data dalam tiap kolom di data frame, true yang berarti terdapat empty data, begitu juga sebaliknya. Nah, pertama-tama kami akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh teman saya tadi, yaitu mengkoneksi data ke drive, mengimport libraries, dan connect CSV file. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengerjaan soalnya. Nah, di sini kami menggunakan df.isna untuk menampilkan keterangan empty data dalam tiap kolom data frame. Di sini dapat kita lihat semuanya itu adalah files yang berarti tidak ada empty data. Nah, selanjutnya masuk pada proses pengerjaan function. Di sini soalnya itu adalah buatlah satu contoh pengaplikasian function kondisional. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada pengerjaan soal. Yang pertama, dalam contoh ini kami membuat fungsi kondisional kategori .game untuk menentukan kategori game berdasarkan tahun rilisnya. Fungsi tersebut meminta sebuah variabel tahun yang kemudian akan ditentukan menggunakan fungsi kondisional if else, yang dimana jika variabel tahun di bawah 2000, fungsi akan memberikan nilai retro, dan jika di atas 2000, fungsi akan memberi nilai modern. Kemudian kami menerapkan fungsi tersebut ke dalam data frame menggunakan metode apply dari pandas dan menyimpan hasilnya dalam kolom baru bernama kategori. Nah, di sini adalah tampilannya setelah menerapkan fungsi kondisional ke dalam data frame-nya. Di sini dapat kita lihat yang pertama itu kategorinya itu adalah retro, yang kedua modern, dan yang ketiga adalah modern, yang keempat modern, dan seterusnya dapat kita lihat di sini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Tesia. Nah, sekarang kita masuk ke proses visualisasi, di mana meminta soal yaitu tampilkan diagram 3 title game dengan skor PS Masterpiece. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah connect ke drive, kemudian import libraries, dan connect CSV. Nah, kita akan langsung masuk ke visualisasi. Tampilkan diagram 3 title game dengan skor PS Masterpiece. Nah, dalam kode di bawah, kami pertama-tama memfilter data frame untuk hanya memuat data dengan skor PS Masterpiece. Kemudian kami mengambil 3 judul game tertinggi dengan skor PS Masterpiece menggunakan metode head3. Nah, selanjutnya untuk menampilkan diagram batang atau bar plot dari 3 judul game dengan skor PS Masterpiece dengan warna yang berbeda, serta membuat kotak informasi atau box yang berisi info tentang top 3 Masterpiece game, kita dapat menggunakan matplotlib. Selanjutnya, kami membuat diagram batang dengan warna yang berbeda untuk masing-masing judul game. Di sini, kami mendefinisikan daftar warna yang akan digunakan untuk mewarnai setiap batang pada diagram batang. Kemudian, kita membuat figur dengan ukuran 10x6 inci menggunakan float.figure atau fixed size dengan ketentuan 10,6. Selanjutnya, kami menggunakan float.bar untuk membuat diagram batang dengan menggunakan judul game sebagai label sumbu X dari skor sebagai tinggi batang sambil memberikan warna yang berbeda untuk setiap batang.
Dan terakhir, kami menambahkan kotak informasi atau box di atas tiap batang untuk menampilkan informasi tentang skor game. Kami menggunakan plot.getCA.text untuk menambahkan teks ke diagram. Fungsi bar.getX dan bar.getWidth digunakan untuk menentukan posisi tengah dan lebar batang, sedangkan bar.getHeight digunakan untuk mendapatkan tinggi batang. Teks ini diletakkan di atas tiap batang dengan menggunakan bar.getHeight plus 1 sehingga tinggi dan bar.getX plus bar.getWidth per 2 sehingga posisi tengah horizontal. Kotak informasi ini memiliki gaya persegi atau box style sama dengan square dengan sedikit padding dan memiliki warna latar putih dan garis tepi hitam. Berikut adalah tampilan kodenya. Nah, ini adalah angka yang pertama sudah tertera sehingga di sini adalah filter data frame untuk hanya memuat data dengan skor pass masterpiece seperti pada penjelasan awal. Kemudian langkah kedua mengambil 3 judul game dengan skor pass masterpiece tertinggi. Kemudian langkah yang ketiga membuat diagram batang dengan warna yang berbeda. Sudah terdapat colors-nya yaitu cyan, hot pink, dan purple. Nah, kemudian yang selanjutnya membuat kotak informasi atau box untuk top 3 masterpiece game. Dan yang terakhir menambahkan judul dan label sumbu hingga tampilannya dapat dilihat yaitu di mana terdapat 3 box dengan warna yang berbeda. Nah, sekian dari penjelasan proyek kami. Jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih.